رب الكتاب بصري وتلك به لساني وتفرج به عن قلبي وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه فإنه لا يعينني على الخير غيرك ولا موفق له إلا أنت. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikrihi wa dzikri auliyaihi tanzilur rahmat wa salatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal a'mali sholihat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, teman-temanku sekalian, santri Banjarsari yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada keadaan yang terbaik dalam hidup kita kecuali pada saat kita bisa bersyukur kepada Allah. Dan hakikatnya dengan bersyukur semua keadaan yang diberikan kepada Allah kepada kita ini adalah suatu nikmat dan suatu rahmat. Maka kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ilmu semua akan menjadi mudah. Dengan cinta semua akan menjadi indah. Dan dengan sholawat semua menjadi berkah. Maka selanjutnya kita bersolat kepada Nabi biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman, anak-anakku sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita bersama akan membaca mendengarkan manaqib aulia khomsin, manaqib cerita aulia para wali khomsin 50. Semoga dengan membacanya kita semua dirahmati Allah, diberi berkah, menjadi motivasi dalam hidup kita, dan kelak kita dikumpulkan dengan beliau semua bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok itu sudah malam nisfu Sya'ban atau malam separuh bulan Sya'ban. Jadi mungkin pertemuan tinggal 2 pertemuan saja. Setelah pengajian nanti ada libur menjelang hari puasa, dan insya Allah nanti bulan Ramadan kita mengadakan pondok Ramadan, ngaji pondok Ramadan, karena itu puncaknya bulan yang penuh berkah. Semoga kita semuanya
diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Jadi enggak hanya yang menghafal saja, bahkan yang tidak menghafal, yang biasanya enggak mengaji saja sregep terus. Apalagi yang menghafal. Dulu waktu saya di pondok itu full pada subuh, pada duhur, pada asar semua dibuat setoran. Kalau di Lirboyo apalagi pondok-pondok besar ya, seperti Mangunsari itu full ngajinya. Walaupun sampai tidur-tidur ngaji sangat asik sekali. Tahu-tahu maghrib. Kalau tidurnya saja berpahala apalagi yang mengaji. Terus besok malam nisfu Sa'ban kita mengadakan Yasin, membaca Yasin 3 kali. Dianjurkan membaca Yasin 3 kali, juga sholat sunnah mutlak. Ada yang mengamalkan sampai 100 rakaat. Kalau di Maulsari biasanya 100 rakaat. Kalau di sini besok kita 2 rakaat saja. Atau mungkin masih senang waktunya nutut ya 6 rakaat dan membaca Yasin 3 kali. Kita dianjurkan membaca Yasin yang pertama berdoa kepada Allah litulil umri, supaya diberikan umur yang panjang. Yasin yang kedua kita berdoa kepada Allah dengan wasilah surah Yasin litaf'il bala, supaya dijauhkan dari musibah bala. Yang ketiga istighna 'anil nas, supaya diberikan kekayaan, diberikan kekayaan hati yang menjadikan kecukupan, yang tidak butuh tamak kepada manusia. Insya Allah semua kita butuh. Siapa sih nggak pengen umur tua? Sugio gampang mati ya, penak. Pamane gak sugih mati pisan. Nggih. Pengen umur tua nggih. Umur tua terus ya sehat. Besok jam berapa ba'da isya langsung. Terus terhindar dari bala, panjang umur. Besok yang semaan nanti diawali ba'da maghrib ya. Atau sebelum maghrib. Sama-sama diusahakan sebelum maghrib ya, nanti isya sudah selesai ya, karena besok itu ada acara itu malam nisfu Sa'ban, kebetulan juga malam Jumat. Jadi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ada 5 malam yang mustajabah. Malam Jumat, malam Idaini atau malam hari raya 2, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian malam 1 Rajab dan malam nisfu Sa'ban. Itu qaul Asy-Syafi'i. Dan ada hadis yang lain ketika malam nisfu Sa'ban Rasulullah ziarah ke makam Baqi.
Yang intinya Rasul mengatakan malam itu malam yang penuh berkah. Walaupun dhaif tapi sanadnya kuat dan banyak ulama yang menganjurkannya. Termasuk guru-guru kita biasanya malam nisfu Sya'ban tidak ada yang meninggalkan membaca Yasin 3 kali. Ya, semoga kita semua mendapat barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manakibnya Sayyidi Syekh Umar bin Al-Farid Al-Hamawi Al-Misri radhiyallahu anhu. Jadi paling penak iki ngrungokne cerita aja. Penak dadi kaya didongengi ngene kan seneng ya diceritani. Dan ini kisah nyata. Bukan dongeng tapi kisah nyata. Dan di Al-Quran banyak kisah-kisah para nabi, para orang solih. Jadi intinya kita membaca manakib itu sama mengamalkan isi Al-Quran. Kita solih baik itu nggak bisa sendiri. Artinya nggak bisa mengarang sendiri. Harus meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus meniru para nabi. Dan sedangkan yang paling bisa meniru adalah sahabat, para kekasih Allah, para ulama. Jadi suatu keniscayaan orang yang mencintai Rasulullah tapi nggak cinta ulama, nggak cinta para kekasih Allah. Suatu keniscayaan, la Buddha, maknanya wajib adewi seneng para kekasih Allah. Hidup pada tahun 576 sampai 632 Hijriah. Kurang lebih berarti sekitar 9 abad yang lalu. Bermukim di Mesir. Syekh Ibnul Farid ini jika sedang dalam keadaan makrifat yang sangat wajahnya kelihatan tambah bagus dan menyinar dan semua badannya bercucuran keringat. Jadi efek seseorang yang dekat dengan Allah yang makrifat itu pasti mengefek di fisik. Biasanya mengefek di fisik. Kekasih Allah itu kalau dilihat semua nyeneng nih. Mas yo gak pada ganteng, gak pada ayu sampean delok kiai atau bunyai ngono ya. Mesti nyenengi. Padahal rata-rata itu para kekasih Allah ya mesti ganteng-ganteng. Pasti cantik-cantik. Ini suatu kesunahan karena Rasulullah itu sebaik-baik ciptaan, akhlak dan ciptaannya. Ahsanul khalqi wa khuluqan. Jadi sebaik-baik ciptaan Allah yaitu wajahnya Rasulullah. Jadi mesti ganteng. Nabi-nabi itu. Jadi dewe gak patah ganteng, gak patah ayu kudu mok tulungi.
ayumu karo inner beauty, kecantikan dari dalam. Yang putih belum tentu cantik, karena banyak yang putih tapi malah keputihan. Yang hitam bukan berarti manis, kadang-kadang yang hitam adalah silit dandang. Tapi kecantikan dari dalam pasti akan memancar dari luar. Sebagaimana engkau bersihkan wajahmu, jangan lupa engkau membersihkan hatimu. Sebagaimana engkau ingin terlihat cantik, terlihat keren, jangan lupa hatimu jagalah agar tetap baik, indah, keren di mata Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mendatangi majelis pengajiannya, para hadirin langsung tutup mulut, diam semua, dan merasa takut dengan wibawa beliau atau sangat berwibawa. Jadi ketika beliau bicara gak enak, sing klesak-klesik gak enak, saking berwibawa nih, sing kukur-kukur gak enak, melet-melet gak enak, saking berwibawane beliau. Persis kaya sampean iki, saking kusuke itu sampai enak sing keturun, enak sing nyisik barang. Kok mari nggih diparingi mari kabeh. Itu ganteng berwibawa. Betapa banyak orang yang tampan tapi enggak berwibawa. Dan beliau ini sudah ganteng berwibawa. Dan wibawa ini yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Wonge gaya wibawa ngono cak, kadang-kadang ya enggak wibawa. Misalnya kowe macak wibawa ben diwibawa. Misale ben wibawa lah sampeyan iki karepe. Lek gak duwe wibawa mengko ndak duwe wibawa. Yang karena wibawa itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Enek wong biasa untal-untal wibawane gede banget. Ora kudu gawe klambi sing menakutkan. Wibawa itu bukan berarti menakutkan cahya. Lebih ke nyungkani. Tahu nyungkani? Nyungkani. Jadi wong iki mendengar kata-kata beliau bukan berarti takut, kuleran rungokne tak kuampleng kowe, kan beda kowe. Misale sampean iki nek wong rungokno, awas rungokne tak kuampleng kowe. Utawa awas isin akhirnya, mergo isin dan lain-lain. Wibawa lebih ke sungkan. Tahu sungkan? Sungguh mengharapkan, sungkan. Pokoknya ngono ki lah sungkan maksud dimaknani. Yang mendatangi majelis beliau adalah dari para pimpinan fuqaha. Jadi yang menghadiri itu juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang alim. Ya salah satu solusi enggak wibawa ditakuti jangan tuh. Ketika mulai radi wibawa kudu kamu jangan sing ngedeni awakmu. Utawa mulai ra wibawa kudu duwe wibawa apa kuwi. Biasanya wong baru sungkan. Anak perempuan itu seneng laki-laki yang wibawa.
Ganteng kok nggak cukup ra wibawa, kudu wibawa. Wibawa apa? Oh mobil, oh iya. Wibawa apa? Keren, angel. Tahu ana cah wedok itu senengane sing laki-laki yang berwibawa. Aulia dan para pejabat tinggi pemerintah. Jadi kaya ngono ki majelis beliau sing ngrungokne para wali kelas. Para pejabat pemerintah menanti dawuh-dawuh beliau. Semua itu betul-betul sama bertata krama dengan beliau. Apa beliau Syekh menyampaikan kata-katanya, mereka semua bagaikan dibilangi oleh seorang raja yang agung. Jika beliau pergi ke Madinah, banyak sekali orang menyerbu, berjerjal, mencari berkah dan doa beliau. Dan sama berusaha mengecup tangannya, akan tetapi beliau tidak mau. Hanya bersalaman biasa. Jadi saya kan ditiru kiai-kiai, habib-habib, biasanya kan ngono. Salaman ngono malah rebutan ngambung. Diambung mo ngono. Saking tawaduknya beliau. Para tamu atau orang-orang yang sowan semua dijamu makan dengan baik. Mesti loman-loman. Warini Gusti Allah. Lha kuwi praya warisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi diserapi wis nyeneng nih, wonge bagus. Berwibawa. Terus loman pisan. Sapa sing gak kepencut? Setiap kata-katanya mengandung mutiara. Enggak mengandung kotak-kotak, tapi mengandung mutiara. Rungokne daging semua, ngono carane saiki bahasane. Ora omong kosong. Ngalor ngidul. Ndak jelas. Ketemu apa diomongne. Ketemu apa dipoto. Iki ngomongne awakku dhewe lho, Cah. Ya mau nawain sing pas gaya awakmu ya udah bodoh. Temu apa dipoto. Temu apa dadi kata-kata. Ya wis apik gak ngeluh ngono lho, tapi wong biasa aku. Ora wong istimewa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang paling berwibawa adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perempuan yang berani menatap wajah beliau. Hatta garwa-garwane Kanjeng Nabi. Gak ana sing wani nyawang wajah beliau. Saking carane mak seling ngono carane iki. Gak kuat nyawang. Pangkatnya melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu ganteng saja. Ganteng sampai kaya ngono kae, sampai diperkosa, kaya wis nemen wong lanang diperkosa. Ngono ndak gelem mangga. Apa enek? Sakmene kae lanangan lho diperkosa apa enek kuwi. Padahal ayu, sugih. Terus Dewi Zulaikha dilolokne kancane. Walah kok Zulaikha kowe kok kebangetan. Karo lanang karo renek lanangan liyane kok brontong kaya ngono kok seneng to, Kak. Tenan istri-istri pejabat diundang kabeh. Itu diabadikan di Al-Qur'an. Makane sampeyan nek ngapalne berusaha ngerti maknane. Wong lek mek sing dingenken mek hafalan tok maka akan mengerti huruf. Terus ditingkatne ning makna ngono lho, Cah. Makane salah satu cara menghafal agar mudah itu ya ngenangan apa maknane. Terus lihatlah dengan cinta kasih Allah
Lek mek makna tok kowe mek pinter-pinteran iso maknani tapi enggak duwe rasa cinta. Sampai nangis enggak enak. Makane kuwi carane tingkat-tingkatane. Banyak yang maju sampai nikmatnya nangis, Masya Allah. Narun hamiyah nas'alullahal afwa wal afiyah. Imam Mekah ini nangis. Ya enak bocah kene ngaji nangis enak. Tapi orang mergo maknane, enggak roh teruse. Harum mulut. Ya Allah. Para istri pejabat itu diundang oleh Dewi Zulekha. Oh, cah wedok kan gengsi-gengsinan, oh ngeruh awakmu sing jenenge Yusuf. Kuwi Yusuf, Nabi Yusuf ora nabi, ya ora Yusuf etan kae du. Yusufmu kuwi adoh. Yusuf nabi, tapi muga-muga sing jenenge Yusuf oleh barokahe jeneng Nabi Yusuf. Ngono lho cah. Timbang jenengmu niru sapa jenengmu. Dadi nek jeneng gak enek maknane tapi tabarukan, termasuk jeneng-jeneng para nabi, Zakaria. Apa makna Zakaria? Sulaiman. Maryam, apa maknane Maryam? Zulekha, apa makna Zulekha? Gak enek maknane tapi tafaulan. Orang yang dulu mempunyai nama tersebut. Jelas sudah itu Fir'aun, ngono aja. Lanang jenenge Fir'aun. Penting Al-Qur'an. Fir'aun ya Al-Qur'an. Nggih. Mendum ora abuk. Diundang para itu istri-istri pejabat cantik-cantik semuanya. Terus dikerjain karo Dewi Zulekha. Diundang, dijamu, semua dibawain pisau dan di depannya ada apa itu? Apel. Kon ngiris apel mangan dan itu ujuk-ujuk. Ngerti ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk bahasa Inggris. Ujuk-ujuk si Nabi Yusuf disuruh keluar, nda ujuk-ujuk. Mak bedunduk, nda bedunduk. Jadi gak diomongi istri-istri permaisuri yang lain itu. Jadi pas mangan enak-enak mangan, Nabi Yusuf langsung metu. Kolawang dibuka lawang. Ya ini para permaisuri, pembesar-pembesar istana, cantik-cantik, suke-suke, mesti kopen kan wong itu tergantung ayu gae kadang-kadang tergantung opene aja. Jadi mau coba salah nih soalnya bojomu ndak patek ayu, mungkin aku ora patek kopen. Tergantung wibawane ki maca. Wong wedok iki iso wayu tergantung wibawa. Wibawa apa ngono. Kok kalunge apik ngono ya ketok ayu luwih ayu. Sampine apik ketok ayu kan ngono ya. Tapi yang cantik itu yang hebat adalah inner beauty. Cantik dari dalam. Cantik akhlaknya. Ternyata semua tangannya itu gak kroso saking gumune. Memang wong wedok kan biyen gumunan. Gampang histeris. Iki wong wedok wis dinas, gak apa-apa. Ngono bisa. Wong lanang apa enek sampe ngono kuwi? Wong lanang setengah wedok. Gumun anak wong ganteng kaya Nabi Yusuf. Sampai ngiris tangannya ndak kroso Nabi Yusuf. Dan ada yang ulama mengatakan kegantengan Nabi Yusuf itu sepertiga dunia. Jadi separuh dipek Kanjeng Nabi, separuh dipek Nabi Yusuf, sing separuh ditumung sak donya. Ya terima ae bagiannya dhewe ngene iki ngono lho. Semua kapak-kapakne ya sepertelu didum. Nek sing oleh mancunge tok api merongos. Sing apik untune, irunge api pesek.
Mripate apik tapi alise bengkong. Ya mesti akhirnya alis kenceng lah. Anak sing oleh dure ya penak oleh dure tok, golek genter ndak perlu. Sing ndek-ndek ya disyukuri, lek brobos-brobos penakan ngono. Iya lho seperti didom kok. Mau paksa glowing nih ya kae golek aplikasi TikTok raimu ben apik. Ya Allah. Ya ngono aja. Sampai tangannya kekiris. Itu diabadikan di Al-Qur'an itu. Makanya surat Yusuf itu jangan menarik. Kalau ceritanya menarik, masya Allah lek paham. Makanya muga-muga sampean diparingi paham kabeh. Ya. Nah ini kita cerita wali saja ini sudah mengutip Al-Quran, mengutip hadis. Ya, jadi yang penting itu isinya, bungkusnya manakib. Karek sing gawa, karek sing maca. Apa maca cerita? Itu aja. Ndak teko. Ternyata semua wanita tersebut semua histeris. Roh Nabi Yusuf mak bedunduk kuwi mung. Masyaallah wong kok lanang kok kaya ngono. Dan diterangkan Nabi Yusuf itu sangat gagah, tampan, gagah dan wibawa. Ngono lho. Iya masyaallah. Dan bersimpati. Dan apa ya istilahnya nerang iki ganteng, gagah, berwibawa dan bersimpati. Jadi wong itu kene betapa banyak orang yang tampan, berwibawa tapi wong nggak seneng nemen, ngono ta. Tapi Nabi Yusuf ini duwe kuwi. Wis ganteng, gagah dan orang itu delalah kersane ngalah. Bodho ngono. Wis ketok Nabi Yusuf wis gak ketok apa-apa, sampai tangannya ke kiri sih gak krasa. Singkat cerita, para permaisuri, dan ini termasuk endingnya Nabi Yusuf itu minta jauh nggone Gusti Allah, jauh di penjara ya. Saking wedi diperkosa wong wedok-wedok kuwi. Jadi ora kasus ora Nabi Yusuf, jauh ya Allah, qala rabbi sijnu wa habbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Piye masamu? Ora terus di penjara kok kasus. Ada nih Nabi Yusuf di penjara. Ora ini wis ra padha di Yusuf nih ya berat. Nabi Yusuf tidak di penjara karena seperti ini permaisuri ya Allah Zulaikha, masya Allah sepurane kaya. Aku nuduh sampean tak kira sampean ki wong wedok sing girang, tak wong wedok sing grangsang, seneng karo wong lanang ternyata. Tenan, ganteng tenan. Aku dhewe yo ndak kuat. Kowe kuwabeh sak kelompok kuwi ngomong lho. Aku yo ndak kuat, Kak. Aku wis ra kelingan bojoku blas iki. Iki piye? Dipetung Yusuf iki aja lah mulai. Dipetung lagi Nabi Yusuf. Dipetung. Dadi bar dipetung Dewi Zulaikha ternyata di situ di konferensi wong wedok akeh kuwi merkosa kabeh kuwi. Merkosa tapi ora terus paksa ndak cah ditawani piye Sob ngen-ngenen Sob ngen-ngenen iki Nabi Yusuf iki nyapa Yusuf iki kok goblok kaya pengakuwe ya Nabi Yusuf oleh barokah Nabi Yusuf iki enggak nyindir awakmu lho awakmu aja merengut ora nyindir kowe blas. Nah cerita Nabi Yusuf sing Yusuf iki tersindir piye kadon. Karena Nabi Yusuf itu dimaksum. Semua nabi itu dimaksum, bukan nabi saja. Semua nabi dimaksum. Lah ade kan orang maksum, maklum. Serasa aneh-aneh. Aku tak tiru Nabi Yusuf tak dolan nang komplek bablas kowe. Wong ora maksum aneh-aneh. Wong kowe iki imanmu maklum tergantung angin kowe iki. Enak angin ngalor ngidul nanti ngopi
ngaji. Kelas ade cek ngono kuwi. Kowe nyapa ora bayar? Nyapa ora pacaran ndak payu. Kelas cek ngono kuwi aja. Ora usah aneh-aneh. Lho, kowe nyapa guyung merabar-bar. Rasanya Allah. Konferensi semua mengatur strategi piye sob. Bitung. Iki aku seneng kabeh iki sak grup iki tertutup. Di situ semua yang ada di majelis itu, yang ada di tempat itu semua perempuan, nggak ada yang laki-laki. Enaknya Nabi Yusuf dipitung lagi oleh perempuan-perempuan itu. Piye sob? Piye? Penak apa soro? Iki adewe saruh kabeh lho iki. Piye? Iki bang diperkosa. Penak-penakane pitung pangandak gelem Nabi Yusuf. Ini akhafullah. Aku takut dengan Allah. Nabi Yusuf mate maksum. Maksum ora maklum, maksum. Lek ade kan maklum. Nyapa nyate bocah ya maklum kan ngono jar. Akhirnya Nabi Yusuf ndonga Gusti Allah, ya Allah. Ya kuwi tak sebutnya tadi. Akhirnya oleh Allah dituruti ya Gusti Allah untuk menyelamatkan Nabi Yusuf, karena sejak saat Nabi Yusuf ditolak terakhir kali oleh itu konspirasi gitu, itu semua apa iki Yusuf ndak kena dipetung iki. Wani piro ndak gelem. Lewat ngarep pemburi mah ndak gelem. Petung duit ndak gelem, wis kabeh ora gelem. Ini jangan-jangan adewe iki engko bojone adewe orang kerajaan semua tahu bahwa kita berbuat jelek. Iki piye-piye Yusuf bahaya iki, mengkhawatirkan. Iki wis iki ade ngomong bojone adewe kabeh untuk memprovokasi raja utawa penguasa pada saat itu. Intinya Nabi Yusuf membuat fitnah, dipenjarai. Akhirnya dipenjaralah Nabi Yusuf. Padahal penjara kuwi sing njaluk malah Nabi apa? Nabi Yusuf. Daripada saya berbuat zina, lebih baik aku dipenjara saja. Daripada aku zina, lebih baik aku jomblo saja. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cara saiki ngono. Keren. Berarti aku yakin iki akeh sing jomblo kira-kira niru Nabi Yusuf. Neng donya iki nggak enek sing nggak duwe masalah, Mbah, tenang. Ya. Tergantung kesabaran dan besarnya hatimu, Mbah. Oh, mundak mandek kowe lho menengo, mundak mandek. Saya iki jam 7 ya. Tahu ya cerita Nabi Yusuf seperti itu ya. Masya Allah. Dan itu bukti bahwa wibawanya Rasulullah itu lebih tinggi daripada Nabi Yusuf alaihissalam, karena di situ diterangkan perempuan ini sempat melihat, sempat menggoda, tapi Rasulullah nggak ada yang berani menggoda. Ditawari, pernah Rasulullah ditawari, mat wis ora usah dakwah mat, pilihan wong wedok kene mat, tarabekne pilihan papat langsung tawahi sing ayu-ayu dhewe, sing pres-presan ndak utilan. Pres-presan ini sing kaya kok pabrik lho. Apik ngesor dhuwur. Dedeke mening. Ora utilan. Pernah tawani, tapi enggak pernah Rasulullah diganggu perempuan karena saking wibawanya beliau. Enggak ada yang kuat melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit lagi. Asal mulanya beliau berguru dengan Syekh Al-Hafidh Ibnu As-Sakir. Setelah alim ilmu syariat lalu menjalankan tasawuf suluk seperti para auliyaillah pada umumnya. Maka kemudian beliau berkelana uzlah, bertapa di bukit, jurang dan masjid yang kosong.
Menjalankan demikian ini sebelumnya minta izin dengan orang tuanya. Setelah sudah cukup lama kemudian pulang perlu birrul walidain dan memelihara pikiran orang tua biar tidak terlalu kangen. Setelah cukup lalu berkelana lagi. Ya. Apa hikmahnya? Pertama, beliau itu juga termasuk orang yang birrul walidain, orang yang berbakti kepada orang tuanya. Gak ada seorang wali yang durhaka kepada orang tuanya. Artinya dia diizin, ada keperluan izin, minta ridhonya, minta didoakan. Sampai kok apalan angel jauh donga wong tuamu, kok wong tuamu wis gak enek patekono, setiap mau ngaji dipatekai. Caranya seperti itu, minta doa restu orang tua. Yang kedua, beliau ini juga uzlah, cara saiki mondok gelem mondok aja. Jadi sekali waktu beliau pulang untuk agar orang tuanya tidak terlalu kangen. Jadi kadang sebuah perpisahan itu akan menambah kenikmatan ketika ada pertemuan. Iling-ilingan iki. Aja mok kira kowe bendina cethuk. Ya iso waleh barang wong tuamu kaya iki yae. Iki nah. Pertemuan akan lebih nikmat apabila ada perpisahan. Dan betapa banyak perpisahan yang tidak bisa bertemu lagi. Pertemuan pasti akan berpisah, tapi perpisahan belum tentu akan bertemu lagi. Dan semoga pertemuan pada malam hari ini bukan akhir daripada pertemuan kita ini. Semoga perpisahan pada saat ini bukan akhir daripada pertemuan kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kudu mikir lho, ngomong karo wong cerdas. Ra mikir ndak cedhak awakmu. Iki rada tak sambung nih karo waline iki. Masih ora patek nyambung tak cantol nih maksudnya. Ngono bahasane. Sampean termasuk nikmati mondok ngono lho, Cak. Gak mulih, gak cethuk ibu bapak utawa gak cethuk dulur. Wah, cethuk masyaallah, piye kabare? Utawa telepon jak ana cah pondok sing tak oleh nggo telepon seminggu pisan. Kaya bodoh mesti. Iya, nelpon. Kadang-kadang wis wae numpuk aja alasan nelpon. Mbok sing ditelepon sapa? Orang dina ora mari. Nikmatin tidak umum karena ada perpisahan. Bendino telepon waleh krungu cangkemmu. Kadang paham ya maksudnya iki. Ya Allah. Wallahu alam, bersambung malam Kamis yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa atinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.